Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Matholi'ul Falah, beliau Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rosin MED. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Institut Pesantren Matholi'ul Falah, wabil khusus beliau Bapak Kiai Haji Dr. Jamal Ma'mur Asmani selaku dosen pengampu di dalam mata kuliah retorika PMI 3, dan teman-teman seperjuangan PMI 3 yang saya banggakan, serta para pemirsa channel PMI 19 yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, di mana atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani untuk senantiasa beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Semoga kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai fadhailul Quran, keutamaan Al-Quran, wa tilawatihi, dan keutamaan membaca Al-Quran. Para pemirsa rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-munazzalu ila khatamil anbiya'i wal mursalin, al-ma'jizu, yang menjadi mukjizat. Bahkan Quran tersebut menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad biwasatatil amini, melalui perantara malaikat Jibril atau al-amin, al-maktubu fil masahifi, yang tertulis di dalam mushaf, al-manqulu ilaina bitawatiri,
yang tersampaikan kepada kita secara mutawatir, al-muta'abbadu yang dianggap sebagai ibadah, bitilawatihi dengan membacanya. Dan ini akan saya sampaikan pada kesempatan nantinya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihati yang dimulai dengan surah Fatihah, al-mukhtatamu bi suratin Nasi yang diakhiri dengan surah An-Nas. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali hadis atau riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul Qur'ani ala sairil kalami ka fadlir rahmani ala sairi khalqihi." Yang artinya, fadlul Qur'ani, keutamaan Al-Qur'an dibandingkan dengan semua perkataan, ala sairil kalami ka fadlir rahmani, itu seperti keutamaan zat Rahman atau Allah Subhanahu wa taala, ala sairi khalqihi, dibandingkan dengan semua makhluk ciptaannya. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya, barang siapa membaca satu huruf, man qara'a harfan min kitabillahi, dari kitab Allah yakni Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka ia akan mendapatkan kebaikan, di mana kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfan. Nabi Muhammad tidak berkata bahwa alif lam mim adalah satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif adalah satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun satu huruf. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz bin Anas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati, dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya, lau kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila biha." Yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran, wa 'amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ia dapatkan di dalam Al-Quran tersebut, ulbisa walidahu, maka Allah akan memakaikan kedua orang tuanya tajan, mahkota, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, di mana cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya, di dalam dunia ini. Lau kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila biha. Kemudian
Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Tamim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu unutu lailatin." Yang artinya, barang siapa membaca 100 ayat di malam hari, kutiba lahu unutu lailatin, maka ia dicatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah, jungkung ibadah semalaman. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilina." Barang siapa membaca Al-Quran 100 ayat di malam hari, lam yuktab minal ghafilina, maka orang tersebut tidak akan ditulis sebagai orang yang melupakan Al-Quran. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dari sahabat Amr bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza khatamal 'abdu al-Qur'ana shalla 'alaihi 'inda khatmihi sittuna alfi malakin." Yang artinya, idza khatamal 'abdu, ketika seseorang menghatamkan Al-Qur'an, shalla 'alaihi 'inda khatmihi sittuna alfi malakin, maka para malaikat akan memintakan ampunan kepadanya, di mana jumlah malaikat tersebut mencapai 60.000 malaikat. Subhanallah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai dari sahabat Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'ana kamatsalil utruji rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa matsalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalir rihanata rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa matsalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalit tamrati ta'muha thayyibun wa la riha laha wa matsalul fajiri alladzi yaqra'ul Qur'ana kamatsalir rihanata rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa matsalul fajiri alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalil handalati ta'muha murrun wa la riha laha. Yang artinya, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran kamatsalil utruji, itu seperti buah jeruk di mana rasanya enak dan memiliki bau yang wangi. Kemudian wa matsalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, kamatsalut tamrati, itu seperti perumpamaan buah kurma, di mana buah kurma tersebut tidak memiliki bau yang wangi, tetapi ia memiliki rasa yang enak. Kemudian perumpamaan seseorang yang selalu berbuat maksiat, wa matsalul fajiri alladzi yaqra'ul Qur'ana, perumpamaan seseorang yang senantiasa maksiat akan tetapi ia membaca Al-Qur'an, kamatsalir rihanata, ia seperti daun kemangi, rihuha thayyibun, di mana ia memiliki bau yang wangi,
akan tetapi wa ta'muha murrun, rasanya sangatlah pahit. Kemudian perumpamaan seseorang yang selalu berbuat maksiat dan ia tidak membaca Al-Quran, kama salir hamdolati, ia seperti brotowali, di mana yang kita ketahui bahwa rasanya pahit dan tidak ada baunya sama sekali. Para pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan membaca Al-Quran yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk senantiasa dapat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, supaya kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup materi kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Quran kelak di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.